Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Oke, saya berharap kita bisa maksimal karena saya sharingkan sepadat mungkin ya. Ya, sepadat mungkin. Saya mau kita seperti tema bulan ini ya, 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saya mau seluruh jemaat harus perkasa di dalam Tuhan. Gak ada yang lemes ya. Semua harus perkasa. Kemarin ada 5 ciri seorang yang perkasa menurut firman Tuhan yang digali oleh Pastor Gary. Ayo, saya mau kita perkasa di dalam apa aja? Di dalam menghadapi hidup juga perkasa. Malam ini mau saya sharingkan bagaimana kita menjadi bukan hanya mampu bertahan, mudah untuk bertahan dalam menghadapi penyesatan, tetapi juga kita tidak akan tergoyahkan, kita tidak akan tumbang, tidak mungkin kalah dalam menghadapi penyesatan. Penyesatan ini bukan berarti pergi ke gereja setan gitu ya. Bukan berarti kita belajar dari dukun-dukun orang pintar gitu, bukan. Itu termaksud. Tetapi kita mulai dari hal-hal yang tipis, yang sepertinya benar, tetapi itu enggak benar menurut firman Tuhan. Tidak merekomendasikan pertumbuhan rohani kita tanamkan melalui media sosial. Ya, Bapak Ibu ya, teman-teman. Jangan mengandalkan media sosial sebagai sarana pertumbuhan rohani. Ya. Jangan cari sesuatu yang viral. Carilah firman Tuhan. Di luar sana banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan memberitakan firman, tetapi motivasinya kita nggak tahu. Pengagungan diri sendiri atau uang atau apapun. Tetapi sepanjang jemaat, sepanjang orang-orang Kristen tertarik datang kepada dirinya, datang kepada sistemnya, tetapi tidak mengarahkan kepada Tuhan, itu sudah penyesatan. Memang pengajarannya bagus, enak. Tetapi di jemaat di sini, semua hamba Tuhan di sini, kita mendorong jemaat untuk langsung satu dengan satu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tidak bergantung dengan manusia, tidak bergantung dengan pendeta, tidak bergantung dengan hamba Tuhan, bergantung pada Tuhan sendiri. Mau Bapak Ibu ya? Saja kita sama-sama baca. Kenapa kita harus bergantung sama Tuhan? Kita bergantung sama firman Tuhan. Lihat di media sosial, pendeta ini ngajar ini. Wah, berarti kita ikutin pendeta ini ngomong apa. Tetapi kita nggak tahu apakah sebetulnya hamba Tuhan itu sudah bertobat apa enggak. Beberapa hari lalu saya diberi kabar seorang hamba Tuhan besar. Dia mengaku kecanduan TikTok. Iya, kecanduan TikTok. Iya, dia sangat kesulitan untuk lepas dari media sosial itu. Nah, mari kita sama-sama kita lihat malam ini ya, dari
Roma 1, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Roma 1 ayat 16. Saya percaya jika kita ketemu Tuhan, kita akan kuat. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tutup Endro. Kita harus punya keyakinan kokoh. Nggak ada lain. Kalau pendeta ini kok ngajar kayak gini, pendeta gini kok ngajar seperti ini, tapi diambil dari ayat Alkitab. Wah, kadang-kadang kita bingung ya kan. Loh, hamba Tuhan ini ngomong gini, seperti yang ditafsir di Alkitab. Hamba Tuhan yang lain juga menafsirkan, loh kok bertentangan dengan hamba Tuhan yang ini. Kita bisa goyang. Saya mau undang kita, jangan lari ke pendeta. Jangan mengandalkan pengajaran yang viral. Tuhan Yesus justru bilang, kalau kita mencari hamba Tuhan besar, itu tidak sesuai firman. Tuhan bilang apa? Di sorga tuh yang besar itu siapa? Yang seperti anak kecil ini. Yang tidak dapat hitungan, wah masih junior, wah masih kecil. Justru sikap hati seperti anak-anak ini yang Tuhan bilang, ini loh yang terbesar. Kalau kita berpikir hamba Tuhan yang besar itu apa? Yang viral, yang banyak followernya, ya kan? Yang banyak subscribernya. Beda dengan konsep surga. Saya mau kita semuanya kokoh di dalam firman, di dalam Injil. Di sini ada pembacaan Alkitab bersama. Ayo kita sama-sama. Jika kita santai, buka handphone kita, baca firman. Ya Bapak Ibu ya. Jadilah kokoh di dalam Injil. Injil itu diambil dari kata evangelion. Ya. Kalau evangelis itu adalah orangnya, pembawa kabar. Evangelion itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik. Bapak Ibu mau dengar kabar baik atau kabar buruk? Kalau pagi-pagi diketok-ketok rumahnya. Bu, Pak, siapa ini? Saya tukang tagih kredit. Nah, itu kabar buruk apa kabar baik? Buruk ya. Kabar buruk ya kan. Kita maunya kan dengar kabar baik. Bacalah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Bacalah firman Tuhan. Ayat yang tadi lagi Pak Hendro. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Tutup Hendro. Kalau kita hidup dengan media sosial, lama-lama lemes secara rohani. Tahu gak Bapak Ibu? Pernah ngalamin gak? Makin banyak media sosial, makin kepala cekot-cekot, gelisah tidur, gak nyenyak. Ada juga hamba Tuhan, wah kita nonton di media sosial aja. Nonton, bagus. Bisa-bisa gak tertarik lagi baca firman. Gak tertarik lagi ibadah. Oh, saya hidup rohani saya dari media sosial. Oke, bagus. Mungkin mendengar khotbah di media sosial. Tetapi yang di luar khotbahnya berapa persen? Yang hiburan-hiburan lain-lainnya. Bisa-bisa jauh lebih banyak sesungguhnya dibanding firman Tuhannya. Tadi kata-katanya tadi, Injil, firman Tuhan adalah kekuatan. Kalau Bapak Ibu merasa lemah, gampang jatuh dalam dosa. Dikit-dikit punya pikiran jelek sama orang. Dikit-dikit, aku kok gak gosip kayaknya gatel kayaknya. Dikit-dikit punya pikiran yang gak kudus. Nalurinya mau apa? Mau mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Berbuat jahat. Aku merugikan orang lain hari ini.
Aku mau makan siapa hari ini korbanku? Ayo, Injil itu kekuatan Allah. Bapak Ibu mau kuat ya? Saya sangat percaya seperti Rasul Paulus. Jika kita terpapar dengan firman Tuhan, selalu terpapar dengan firman Tuhan, kita akan kuat. Amin Bapak Ibu ya. Bahkan ketika kita punya masalah banyak, seperti tidak mungkin bisa terselesaikan, firman Tuhan itu yang akan menyelamatkanmu. Caranya gimana? Aku terlilit masalah keuangan. Tetap merapat, tetap melekat dengan firman. Expose dirimu dengan firman. Lakukan pekerjaan yang kau kerjakan. Nanti lihat Tuhan yang akan campur tangan menyelamatkan engkau. Nggak mungkin lah kita baca. Yang tadi Pak Hendro. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pada firman Tuhan. Kata-kata di sini ada kata-kata setiap. Berarti saya. Berarti Bapak Ibu teman-teman juga. Tidak ada di sini kepada setiap orang kecuali, nggak ada. Berarti untuk saya. Bapak Ibu percaya Tuhan mampu menyelamatkanmu. Amin. Ya. Ayo, Bapak Ibu percaya gak Tuhan mampu menyelamatkanmu? Dunia itu penuh dengan masalah. Kita butuh penyelamat bukan saja untuk dalam kekekalan, tapi dalam menyelamatkan kita dari bayang-bayang masalah. Paham Bapak Ibu ya? Ayo, saya mau kita expose. Apalagi sekarang banyak penyesatan. Motivasi. Ayo kita kaya. Jadi orang kaya, 1 miliar uang di bank sebelum umur 30 tahun. Pernah gak kayak denger kayak gitu? Pernah ya? Ayo miliki rumah sebelum umur 25. Wah, kayaknya kok bagus. Siapa yang bilang itu tidak bagus? Itu masuk dalam klausul semuanya akan ditambahkan. Yang penting carilah dahulu kerajaan sorga. Maka semuanya akan ditambahkan, termaksud harta dunia. Terjadi sesuai imanmu yang mengatakan amin. Ya Bapak Ibu ya. Ayo, saya mau kita semuanya terpapar dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan dari Allah. Firman Tuhan itu adalah penyelamat saya dan penyelamat Bapak Ibu. Wah, aku ada masalah, aku angkat telepon cari orang yang bisa menyelamatkan masalahku ini. Sekarang apa? Jangan khawatir. Ketika engkau merapat, ketika engkau selalu intim dengan firman, firman itu yang akan turun tangan membela engkau. Ayat yang tadi Pak Hendro. Ayat 17-nya Pak Hendro. Ayat 17. Sebab di dalamnya, di dalam firman nyata kebenaran Allah. Nyata ada fakta Allah. Tutup Pak Hendro. Kalau ada fakta Allah, berarti di dalam firman itu ada Allah itu sendiri. Wah, kemarin saya ditawari ikut seminar mendengar suara Tuhan. Bayarnya sekian juta rupiah. Saya bilang sama istri saya, kok mau dengar suara aja bapaknya kita aja kok bayar dulu. Gitu loh. Buka firman Tuhan, engkau ketemu Tuhan. Wah, saya bersyukur kita mempunyai Tuhan yang mudah diakses. Ya, Bapak Ibu ya, nggak perlu berdoa sampai, aku belum merinding, belum merinding, kipas angin, belum, nggak perlu. Cukup intim, cukup akrab menjadi pelaku firman. Tuhan sudah ketemu.
Rasul Paulus bilang, ayo saya minta semuanya kita bergairah sama firman. Di luar sana banyak orang-orang yang sepertinya wah bahasa tubuhnya bagus, khotbah bagus. Kita nggak tahu siapa yang dibalik orang itu. Motivator sepertinya bagus. Kita nggak tahu motivasinya itu dari mana, apa dari Roh Kudus atau bukan. Ya Bapak Ibu ya, ayo papar diri kita, expose diri kita, buka diri kita untuk firman. Ya, jadi nggak perlu kita, wah kalau dengerin pendeta ini, wah nih kayaknya kok gimana? Jangan. Hamba di Tuhan sini sudah berintegritas dalam kekudusan. Ya, percayalah. Ayo kita sama-sama. Saya mau dorong kita bukan tertarik sama pribadi saya sebagai pengkhotbah, Pastor Benny, Ibu Rose, Pastor Gary. Enggak. Ayo sama-sama kita lari ke Tuhan. Kita akses Dia. Lagi ayat tadi Pak Hendro ayat 17. Yang bertitik tolak dari iman, yang memimpin kepada iman, maka terjadi dalam kehidupanmu kata-kata ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Wah, saya bergairah untuk kata-kata ini. Kalau kita pernah mendengar ada seorang nabi di Perjanjian Lama, hidup karena iman. Wah, kita akan mengalami hidup sebagai seorang nabinya Tuhan ketika kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Ketika iman kita tertanam kokoh di dalam Injil, kita nggak bisa digoyah-goyahkan oleh pengajaran sesat, oleh kepalsuan dunia. Kalau kita ngikutin dunia, waduh, nggak ada habisnya. Ya Bapak Ibu ya, nggak ada habisnya. Nggak ada yang sempurna. Wah, keluargaku nggak sempurna nih keluargaku nih. Kurang karena ngelihat si B keluarganya kok seperti ini. Wah, si ini kok suaminya punya hal-hal seperti ini. Suamiku nggak punya. Culno apa ditukar apa bahasa Jawanya? Taijolno. Wah, istrinya ini kok kelebihannya kayak gini. Istriku kayak gini, tak ijol ae. Ya, tidak ada yang sempurna. Ya, kita akan lihat bagaimana kita bisa berdiri kokoh ketika kita tergoda untuk hal, wah nggak rohani tapi nipu-nipu dikit aja nggak apa-apa. Nanti begitu kita mendapat hasil penipuannya, bersaksi Tuhan memberkati. Ya. Hati-hati di sini banyak penyesatan di dunia ini. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, anak-anak Tuhan tuh banyak memiliki nilai-nilai yang sepertinya rohani, tetapi bukan seperti yang Tuhan mau. Ada seorang pemuda ngelamar kerja di sebuah toko arloji bekas. Jadi toko arloji itu membeli arloji dari orang, dibersihkan terus dijual lagi. Suatu hari pemuda itu yang berlatar belakang ekonominya sederhana, dia melamar ke toko itu. Oleh si pemilik toko ditanya-tanya, diwawancara, terus dibilang mau? Wah jujur ini anak, oke bekerja. Keesokan harinya si anak itu berangkat kerja. Dia berpikir seperti ini, aku merek-merek arloji mewah aja banyak gak tahu. Harganya mungkin kalau saya bekerja dari bayi sampai mati, bayi mati mungkin belum bisa kebeli arloji itu. Tapi aku kerja di toko itu. Nah, orang itu agak minder. Akhirnya dia sampai di tokonya itu. Bapaknya itu terus, "Ari, kerja." Nah, dia langsung bersih-bersih etalase. Dilihat, arloji mewah nih. Tetapi di hari pertama
Si pemilik toko itu mengambil sebuah arloji. Nak, sini nak. Dikasih ke pemuda itu. Oh, tak kira Rolex. Ternyata bukan. Ternyata arloji biasa. Waduh, terima kasih Pak. Ya itu untuk kamu. Ya, oke. Terus bapaknya bilang ini, ya udah kamu bersih-bersih, pegang-pegang, dibersihkan lagi, bersihkan semuanya. Sehari, 2 hari, beberapa hari dia melakukan itu semua. Terus pada suatu hari, si pemilik toko itu bilang sama si pemuda itu, nak, gini nak, mulai hari ini, jam yang itu kan punyamu ya. Setiap kamu bekerja, taruh jam itu, masukkan ke laci nak. Loh, terus pakailah arloji yang mahal ini 1. Nah, wah, sebuah kehormatan. Dia lihat mereknya, wah hari ini dia pakai merek Rolex. Wah, indah bener. Terus pulang, dicopot, taruh di etalase, dia pakai arlojinya lagi. Begitu setiap hari selama beberapa minggu. Terus bapak itu ngeliatin anak ini kan. Kalau toko kosong, dia ngeliatin arloji Rolexnya itu. Terus didengerin gitu ya, dilihat-lihat. Oh ya udah. Terus sore ditaruh lagi. Beberapa hari kemudian dia mulai tertarik ngelihat kenapa arloji ini mahal. Dia lihat, sangat berbeda dengan arloji yang dikasih sama bosnya itu. Ini detail bener ini. Detiknya pun bagus, sampai suara mesinnya dia pun hafal. Wah, ini lekukannya dihafal sekali. Terus beberapa minggu bosnya dibilang mau ambil Rolex itu. Oh, jangan ambil. Dikasih merek yang lain, Hublot. Wah, berminggu-minggu dia lihat, wah dia menikmati betul. Sampai beberapa merek dia pakai semuanya. Suatu hari bosnya itu tidak ada di toko, Bapak Ibu. Ada orang perlente ganteng. Ya, baju bagus, sepatu kelihatan bagus, kacamata mewah, bawa ajudan. Dia datang ke toko. Nak, aku mau jual arloji mewah, dia bilang. Ya. Terus ini mesinnya dari Swiss. Ini mesin termahal di dunia. Harganya merek ini 10 miliar, nak. Saya mau jual nak hari ini. Loh iya. Oh, saya mau jual murah aja. 2 miliar aja, dia bilang. Saya lagi butuh duit. Dibuka kotaknya, ada surat-suratnya, terus dipegang gini. Dilihat. Ditunggu kan sama orang yang mau jual ini, dilihat. Terus bilang, Pak, kami nggak bisa beli, Pak. Loh, katanya juga menerima penjualan ini. Nggak punya duit tokonya ya? Enggak, bisa kok kalau 2 miliar saja bisa beli. Tapi kita nggak bisa beli, Pak. Alasannya apa? Gitu. Ini arloji palsu, Pak. Wah, langsung marah orang kaya itu. Dibanting itu tasnya di depan kacanya itu. Si anak ini ketakutan. Ya, marah muntah. Dia telepon bosnya. Wah, WhatsApp-nya nggak ada ringingnya. Wah, gimana ya udah. Dia terpaksa minta maaf, Pak. Nanti saya kabari Bapak gitu katanya. Akhirnya orangnya pergi marah-marah. Terus sudah itu nggak lama bosnya datang. Bosnya datang santai-santai. Gimana tadi, ada orang beli gak? Apa dia jual gak? Gitu, gimana tokonya? Dia bilang, barusan ada orang jual. Loh, jual merek apa mereknya? Merek ini. Loh, itu kan mesinnya punya dari Swiss, mahal itu mesinnya. Iya, Pak. Loh, dijual berapa? Itu pasarannya 10 miliar loh. Dijual berapa? 2 miliar. Loh, kamu gak beli? Gitu. Enggak, Pak. Waduh, dia anak kita, maaf Pak, udah potongan gaji saya Pak, gitu kan. Maaf sekali Pak.
Terus anaknya itu nunduk, ditepuk pundaknya sama bosnya. Tepat kau sudah melakukan keputusan yang tepat. Karena orang yang tadi itu adalah saudaranya aku, untuk menguji apakah engkau benar-benar sudah memahami mana arloji yang palsu dan mana arloji yang asli. Kalau Bapak Ibu semua dan saya terpapar setiap hari menikmati firman, siang menikmati firman, malam menikmati firman, dekat dengan firman. Setelah ada sebuah pengajaran yang sepertinya benar, engkau akan tahu itu palsu. Wah, ini ada nubuatan dari nabi ini nih. Engkau akan tahu itu palsu apa enggak. Dengan catatan, engkau harus kokoh di dalam firman Tuhan. Selain menyelamatkan engkau dari pengajaran sesat, kepalsuan, firman Tuhan juga menyelamatkan engkau di dalam kehidupan kita di dunia ini. Masalah boleh datang, ancaman boleh datang, tetapi Tuhan yang menyelamatkan. Ketika kita mati, bisa sakit sampai mati, percayalah, firman Tuhan itu tetap setia sebagai penyelamatmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.